Baik, para asatidzah ustadzah ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk pertemuan kita yang ke-12 ini ya, yang hari ini yang akan tampil saudari siapa ya? Zahro ya, tampil hari ini. Umu Abdurrahman dan Zahra. Abdurrahman dan Zahro. Ya, baik. Untuk ya, silakan. Saya kedua pembicara, silakan tampil untuk mempresentasikan, saya serahkan sepenuhnya. Tafadhol. Ya, Ustaz. Ana mulai ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya akan ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kemudian di sini Ana Lestari Puji Astuti selaku moderator pada presentasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu ya, Ana persilahkan kepada Ukhtina Umu Abdurrahman Khonsa untuk menyampaikan presentasinya. Nah, tafadhali. Bismillah, terima kasih kepada saudari moderator telah mempersilahkan untuk eh, mempresentasikan hasil kerja tugas fikih matkul fikih kontemporer tentang fikih parlemen, demokrasi, dan pemilu. Kita langsung masuk ke pengertian parlemen. Pengertian parlemen. Parlemen merupakan lembaga politik yang berperan penting dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah, serta berfungsi sebagai perwakilan rakyat dalam suatu negara. Parlemen terdiri dari eh, tiga komponen ini. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Dan yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut dengan DPD. Adapun fungsi dari parlemen yaitu yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi sebagai orang yang lembaga yang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar UUD 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang keempat, menetapkan tata tertib dan kode etik dalam lembaga. Lanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yaitu DPR bersama Presiden berwenang membentuk undang-undang. Proses ini mencakup perumusan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang-undang yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara. Yang kedua ada fungsi anggaran.
DPR memiliki kewenangan menyusun, membahas, serta menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN bersama pemerintah. Melalui fungsi ini, DPR mengawasi agar penggunaan anggaran negara sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang ketiga, fungsi pengawasan atau controlling. DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan undang-undang, termasuk menilai kinerja kementerian, lembaga negara, serta penggunaan dana publik. Lanjut ke fungsi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD berperan sebagai lembaga perwakilan daerah yang berfokus pada kepentingan daerah dalam penyusunan kebijakan nasional. Fungsi DPD meliputi yang pertama, fungsi legislasi, memberikan usulan dan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua ada fungsi anggaran, memberikan masukan terhadap rancangan APBN terutama yang menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait urusan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Kita lanjut ke pengertian demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Dalam pandangannya, demokrasi memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan secara bersama-sama. Sementara itu, Joseph berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah tatanan kelembagaan institutional arrangement yang dirancang agar rakyat dapat menentukan pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam sistem ini, kekuasaan politik diperoleh berdasarkan dukungan suara rakyat bukan karena keturunan atau kekuatan militer. Dalam sistem pemerintahan di dunia, terdapat berbagai bentuk pemerintahan seperti monarki, yaitu pemerintahan kerajaan, oligarki, dan demokrasi. Berbeda dengan monarki yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau keluarga kerajaan, dan oligarki yang kekuasaannya dipegang oleh orang-orang yang kaya dan kuat saja, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, kekuasaan dalam demokrasi bersumber dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan perwakilan di parlemen. Fungsi demokrasi. Demokrasi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Di antaranya, yang pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui demokrasi, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan secara bebas dan adil melalui pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu. Yang kedua, melindungi hak asasi warga negara. Sistem demokrasi menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan memperoleh perlakuan yang adil di depan hukum. Yang ketiga, mendorong partisipasi politik warga. Demokrasi membuka ruang bagi setiap individu untuk ikut aktif dalam kegiatan politik, pemerintahan, serta pengambilan keputusan publik. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Dalam demokrasi, peraturan yang berlaku harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kita lanjut ke pengertian pemilu. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses demokratis di mana warga negara berhak memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung. Melalui pemilu, rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk menyalurkan hak suaranya dalam memilih calon atau partai politik yang dianggap layak memimpin. Hasil dari proses ini akan menentukan siapa yang memegang jabatan politik baik di tingkat daerah maupun nasional.
Selain sebagai sarana memilih pemimpin, pemilu juga berfungsi menjaga prinsip-prinsip demokrasi, memperkuat partisipasi politik warga, serta memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Pemilu yang bebas, jujur, dan transparan menjadi indikator penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi suatu negara. Adapun fungsi dari pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih wakil mereka secara langsung dalam pemerintahan. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang sah, karena hasil pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis. Yang ketiga, menentukan perwakilan rakyat dengan menempatkan individu pemilihan rakyat ke dalam lembaga legislatif. Yang keempat, memperkuat sistem demokrasi dengan membuka ruang bagi rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara. Yang kelima, mendorong partisipasi politik masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses politik. Yang keenam, memfasilitasi pergantian kekuasaan secara damai, sehingga peralihan kepemimpinan dapat berlangsung tertib tanpa konflik atau kekerasan. Adapun hubungan antara parlemen, demokrasi, dan pemilu adalah tiga hal yang saling berkaitan erat dan dalam sistem pemerintahan modern. Ketiganya bekerja sama untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan. Demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Salah satu cara utama rakyat menggunakan kekuasaannya dalam demokrasi adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakilnya secara langsung dan bebas. Dengan begitu, pemilu menjadi sarana penting untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Parlemen sebagai hasil dari pemilu. Setelah pemilu dilaksanakan, wakil-wakil rakyat yang terpilih akan duduk di lembaga parlemen. Disinilah mereka menjalankan tugas untuk mewakili kepentingan rakyat, membuat undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat, hubungan fungsional antara ketiganya yaitu demokrasi memberi dasar ideologi bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemilu menjadi alasan bagi rakyat untuk menyalurkan kekuasaan itu. Dan parlemen adalah lembaga yang menjalankan hasil dari kehendak rakyat tersebut. Dengan kata lain, tanpa demokrasi tidak akan ada pemilu yang bebas. Tanpa pemilu tidak akan terbentuk parlemen yang sah. Dan tanpa parlemen, suara rakyat tidak akan tersalurkan dalam bentuk kebijakan negara. Lalu bagaimana bentuk parlemen pada masa Khulafaur Rasyidin? Bentuk parlemen pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan Islam memiliki bentuk yang berbeda dengan sistem demokrasi dan parlemen pada zaman modern. Tetapi tetap mengandung prinsip-prinsip partisipasi rakyat dalam kekuasaan. Prinsip utama yang menjadi dasar pemerintahan saat itu adalah musyawarah atau syura dan baiat, yaitu kesepakatan rakyat untuk menerima seseorang sebagai pemimpin atau khalifah. Melalui prinsip ini, kekuasaan tidak bersumber dari keturunan atau kekuatan militer, melainkan dari persetujuan umat. Bentuk parlemen pada masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun belum ada lembaga bernama parlemen seperti sekarang, fungsi pengawasan dan perwakilan rakyat sudah dijalankan oleh lembaga yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Lembaga ini beranggotakan para sahabat dan tokoh berilmu yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Tugas mereka adalah menentukan calon khalifah dan bermusyawarah dalam memilih pemimpin baru, dan memberikan nasihat dalam pengawasan terhadap kebijakan khalifah, serta menyampaikan pendapat umat dan menegur pemimpin bila terjadi penyimpangan. Jadi, Ahlul Halli wal Aqdi dapat dianggap sebagai cikal bakal parlemen dalam sistem pemerintahan Islam klasik.
meskipun tidak berbentuk lembaga resmi seperti DPR atau MPR saat ini. Lalu bagaimana bentuk demokrasi pada masa Khulafaur Rasyidin? Demokrasi dalam Islam tidak sama dengan demokrasi modern yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam pandangan Islam, kedaulatan berada di tangan Allah. Sedangkan umat hanya memiliki hak untuk memilih dan mengawasi pemimpin. Ciri-ciri demokrasi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain, yang pertama, pemimpin dipilih berdasarkan musyawarah dan kesepakatan umat, bukan karena garis keturunan. Yang kedua, rakyat berhak menyampaikan pendapat dan kritik kepada penguasa. Yang ketiga, semua keputusan pemerintahan harus selaras dengan syariat Islam, bukan hasil kesepakatan politik manusia semata. Yang keempat, berbeda dengan demokrasi modern yang memberi wewenang rakyat untuk membuat hukum melalui wakil-wakil di parlemen, Islam menegaskan bahwa hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah, dan manusia hanya melaksanakannya. Adapun bentuk pemilu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pemilu pada masa Islam klasik memang belum terbentuk sistem terorganisir seperti saat ini, tetapi memiliki esensi yang sama, yaitu memilih pemimpin berdasarkan persetujuan rakyat. Bentuk pemilihan itu antara lain, contohnya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh musyawarah terbuka di Saqifah Bani Sa'idah. Contoh yang kedua, Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar setelah berkonsultasi dengan sahabat-sahabat besar. Yang ketiga, Utsman bin Affan dipilih melalui sistem Dewan Formatur yang saat itu beranggotakan 6 sahabat pilihan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib dipilih secara langsung oleh umat setelah terjadi kekacauan politik. Dari keempat khalifah tadi, terlihat bahwa umat selalu dilibatkan dalam pemilihan pemimpin, baik melalui musyawarah langsung, dewan perwakilan, maupun bentuk konsultasi tertutup. Inilah yang menjadi dasar dibolehkannya pemilu atau al-intikhabat dalam Islam. Adapun perbandingannya dengan sistem modern, yaitu perbandingannya pertama, parlemen. Parlemen modern memiliki struktur yang jelas seperti DPR dan DPD dan tugas legislasi anggaran dan pengawasan. Sedangkan dalam Islam klasik, fungsi itu dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi secara moral dan sosial, bukan sebagai lembaga politik resmi. Yang kedua, demokrasi modern menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan hukum dibuat oleh wakil rakyat melalui mekanisme politik. Sedangkan demokrasi Islam menempatkan kedaulatan di tangan Allah dan hukum bersumber dari syariat. Yang ketiga, pemilu modern dilakukan secara terbuka, massal, dan periodik dengan aturan hukum negara. Sedangkan pemilu dalam Islam lebih bersifat musyawarah langsung dan tidak terikat waktu tertentu, serta bertujuan memilih pemimpin yang menegakkan hukum Allah, bukan semata memenuhi kehendak politik rakyat. Lalu bagaimana dengan pandangan dan fatwa ulama kontemporer muasir tentang demokrasi? Pendapat pertama, menolak demokrasi karena bertentangan dengan syariat. Kelompok ulama pertama menolak demokrasi secara tegas karena dianggap tidak sesuai sama sekali dengan ajaran Islam. Mereka menilai demokrasi termasuk dalam sistem Thaghut, yaitu sistem yang menolak hukum Allah dan menjadikan manusia sebagai penentu hukum tertinggi. Dalam pandangan mereka, demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan manusia, bukan di tangan Allah, sehingga bisa saja manusia membuat aturan yang bertentangan dengan syariat. Tokoh-tokoh yang berpandangan demikian antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muhammad Syakir Asyarif, Muhammad Aman Al-Jami, Taufik Muhammad Asyawi, dan Muhammad Al-Khalidi. Dalil-dalil dan alasannya mereka berpendapat seperti ini yaitu yang pertama, hukum hanyalah milik Allah. Mereka berdalil dari Al-Quran bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Yang ada dalilnya yaitu di Quran surat Yusuf ayat 67 disebutkan yang artinya sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ini berarti tidak boleh ada sistem yang menempatkan manusia sebagai pembuat hukum tertinggi. Dalilnya juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya barang siapa
tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, mereka menegaskan bahwa siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah telah menyimpang dari Islam. Alasan mereka yang kedua yaitu demokrasi bertentangan dengan dasar hukum Islam. Menurut Muhammad Aman Al-Jami, demokrasi adalah konsep asing yang berasal dari Barat dan menjadikan manusia sebagai sumber hukum. Dalam sistem ini, wakil rakyat membuat undang-undang sesuai keinginan masyarakat tanpa mengacu pada syariat. Karena itu, demokrasi dianggap menurunkan kedudukan hukum Allah. Alasan mereka yang ketiga yaitu demokrasi bersumber dari ideologi sekularisme dan kapitalisme. Mahmud Al-Khalidi menjelaskan bahwa demokrasi lahir dari paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Dalam pandangan ini, manusia dianggap bebas mengatur kehidupannya tanpa campur tangan agama, sehingga bertentangan dengan prinsip Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman utama. Yaitu dalilnya ada di Quran surat An-Nisa yang artinya mereka ingin berhukum kepada togut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Ayat ini menurut para ulama yang menolak demokrasi menunjukkan kewajiban menolak sistem hukum selain hukum Allah. Yang keempat, demokrasi dianggap mengabaikan perbedaan antara orang berilmu dan orang bodoh. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak suara yang sama tanpa melihat tingkat keimanan atau pengetahuan agamanya. Menurut Salah Al-Sawi, hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menilai seseorang berdasarkan ilmu dan ketakwaannya, bukan semata-mata kesetaraan mutlak. Dengan demikian, kelompok ulama yang pertama ini menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tidak mengakui kedaulatan Allah dan harus ditolak. Lalu pendapat yang kedua, ulama yang menerima demokrasi karena sejalan dengan prinsip syura yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan yang lainnya. Kelompok kedua justru berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan memiliki kesamaan dengan konsep syura, yaitu musyawarah dalam Islam. Mereka melihat bahwa demokrasi bisa menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi rakyat sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Ulama yang mendukung pandangan ini antara lain adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Abu Zahra, dan Syekh Abu A'la Al-Maududi. Dalil-dalil dan alasan mereka yaitu yang pertama, Islam sudah lebih dulu mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa inti demokrasi seperti keadilan, kebebasan memilih pemimpin, dan musyawarah telah lebih dulu ada dalam ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menolak prinsip rakyat ikut menentukan pemimpin selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, penolakan terhadap tirani dan diktator. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 258 yang menceritakan tentang Fir'aun dan Namrud yang sombong karena kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa Islam menolak pemerintahan otoriter dan mendukung partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Lalu ada alasan yang ketiga yaitu demokrasi tidak selalu berarti menolak kedaulatan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardawi, yang dimaksud kedaulatan rakyat bukanlah menggantikan hukum Allah, melainkan menolak penindasan dan kediktatoran penguasa. Demokrasi hanya menjadi sarana agar rakyat punya suara dalam menegakkan keadilan. Alasan mereka yang keempat, Islam mendorong musyawarah dan nasihat kepada pemimpin. Pemimpin dalam Islam adalah wakil umat, bukan penguasa mutlak. Karena itu, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan musyawarah sesuai dengan semangat demokrasi. Alasan mereka yang kelima adalah kesamaan antara syura atau musyawarah dengan demokrasi. Menurut para ulama ini, baik syura maupun demokrasi mengandung unsur partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap pendapat mayoritas, sehingga tidak bertentangan sepanjang tidak melanggar hukum syariat. Lalu ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga yaitu sikap tengah, tidak menolak dan tidak menerima sepenuhnya. Kelompok yang ketiga ini mengambil posisi moderat. Mereka berpendapat bahwa demokrasi memiliki sisi baik yang bisa diambil, tetapi juga ada bagian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tokoh yang termasuk kelompok ini antara lain Syekh Fahmi Huwaidi, Hasan At-Turabi, dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dalil-dalil dan alasan mereka yaitu yang pertama,
Islam dan demokrasi berbeda ruang lingkupnya. Fahmi Huwaidi menjelaskan bahwa Islam adalah agama dan risalah ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sedangkan demokrasi hanyalah sistem politik dan pemerintahan. Karena itu keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung. Lalu alasan mereka yang kedua yaitu Khilafah Islamiyah mencerminkan semangat demokrasi. Menurut Muhammad Rashid Ridho, sistem khalifah dalam Islam sebenarnya mengandung semangat demokrasi yang bebas, karena sumber hukumnya tetap berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Alasan mereka yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat tidak boleh melebihi kedaulatan syariat. Mereka menilai demokrasi boleh diterapkan selama tidak mengubah ketentuan Allah, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Alasan mereka yang keempat yaitu istilah demokrasi boleh digunakan hanya secara kontekstual. Hasan At-Turabi menyebutkan bahwa istilah demokrasi dapat dipakai untuk menjelaskan nilai-nilai Islam selama umat Islam mampu memaknainya sesuai syariat, bukan menirunya mentah-mentah dari barat. Alasan mereka yang kelima yaitu demokrasi yang diterima adalah demokrasi yang tunduk pada syariat. Fahmi Huwaidi menegaskan, demokrasi yang kita terima adalah demokrasi yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jadi demokrasi boleh dijalankan selama tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Adapun fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang pemilu dan parlemen, yang pertama dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau memperbolehkan umat Islam mengikuti pemilu atau bergabung dalam parlemen jika tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan memilih calon pemimpin yang soleh. Hal ini termasuk bagian dari menolong kebenaran dan menjaga dakwah Islam. Yang kedua ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menilai parlemen berbeda dengan majelis syura dalam Islam karena parlemen bisa diisi oleh siapa saja termasuk non-muslim. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya di negara yang calon pemimpinnya beragam, beliau memperbolehkan umat Islam memilih calon yang paling mendekati kebenaran. Yang ketiga ada Syekh Muhammad Shahih Al-Utsaimin. Awalnya beliau menilai sistem pemilu modern banyak mengandung kecurangan. Namun, ketika melihat pemilu di Kuwait yang banyak diikuti oleh aktivis Islam, beliau menilai ikut pemilu hukumnya wajib agar orang baik bisa mengisi posisi penting dan menolak keburukan. Yang keempat ada Syekh Abdul Karim Zaidan. Beliau memperbolehkan umat Islam ikut pemilu di negara non-muslim apabila itu membawa manfaat bagi umat Islam. Yang kelima ada Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, mantan Syekh Al-Azhar. Beliau membolehkan kaum muslim bergabung dalam partai politik dan ikut pemilu selama memiliki iman yang kuat dan tujuan untuk membela kepentingan umat Islam. Kualifikasi pemimpin menurut pandangan Islam. Secara umum, syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam, Islam memberikan pedoman yang jelas tentang kriteria seorang pemimpin. Secara umum, pemimpin harus yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki kemampuan mental, fisik, dan spiritual yang baik, yang ketiga adil dan berintegritas, yang keempat mampu mengambil keputusan dengan bijak, yang kelima mendapatkan kepercayaan diri masyarakat. Namun ada satu hal penting yang membedakan kepemimpinan Islami dari kepemimpinan lainnya, yaitu komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin yang benar-benar mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin dengan ketulusan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Adapun kriteria pemimpin menurut berdasarkan Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8-11. Yaitu dalam Surat Al-Mu'minun ayat 8-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang layak menjadi pemimpin, yaitu yang pertama menjaga amanah. Pemimpin harus jujur dan dapat dipercaya. Ia diberi tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan rakyatnya. Amanah ini menjadi dasar utama dan dalam kepemimpinan Islam. Yang kedua, menepati komitmen. Pemimpin harus menepati janji dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan memegang teguh komitmen kepercayaan rakyat dan kepercayaan rakyat akan tetap terjaga. Yang ketiga, menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pemimpin yang taat beribadah seperti melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan bagi rakyatnya.
Yang keempat, dijanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus bagi pemimpin yang amanah, menepati janji, dan taat beribadah. Mereka akan mendapat kedudukan tinggi di akhirat sebagai balasan atas keadilan dan integritasnya. Dari sini jelas bahwa pemimpin yang baik harus berpegang pada nilai-nilai agama, hukum, dan norma sosial masyarakat. Begitu pula rakyat harus mendukung dan mendoakan pemimpinnya agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syarat tambahan bagi kepala negara menurut ulama fikih siasah, para ulama juga menjelaskan beberapa syarat khusus bagi seseorang yang ingin menjadi kepala negara atau pemimpin tertinggi dalam Islam, yaitu yang pertama, beragama Islam. Jabatan kepala negara tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin ulil amri di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari kalangan muslim sendiri, agar hukum dan kebijakannya sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, laki-laki. Ulama klasik berpendapat bahwa kepala negara sebaiknya laki-laki karena tanggung jawab dan kenegaraannya sangat berat. Yang ketiga, balik dan berakal. Artinya sudah cukup umur dan memiliki akal sehat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, adil. Pemimpin tidak boleh fasik atau berbuat dosa besar secara terus-menerus karena keadilan adalah dasar dalam kepemimpinan. Yang kelima, merdeka. Pemimpin harus mampu berdiri sendiri dan tidak berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang keenam, mampu menjalankan pemerintahan. Ia harus memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola negara, dan keahlian dalam mengambil kebijakan yang adil. Hukum pemilu. Hukum pemilu dalam Islam. Pemilihan umum dalam Islam, baik untuk mewakili rakyat maupun kepala negara, diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama tujuan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariat. Para ulama sepakat bahwa pada masa sahabat, pemilihan dilakukan oleh tokoh masyarakat yang disebut ahlul halli wal aqdi, yakni orang-orang berpengaruh, berpengetahuan, dan adil yang memiliki kemampuan menilai calon pemimpin. Dalam konteks modern, pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat luas, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan persetujuan rakyat terhadap pemimpin mereka. Beberapa alasan yang mendukung bolehnya pemilihan umum modern yaitu yang pertama, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan persetujuan rakyat atau baiat terhadap pemimpin. Yang kedua, sejarah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah pertama menggunakan sistem pemilihan untuk menunjuk pemimpin meski caranya berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, syariat tidak membatasi metode pemilihan sehingga masyarakat boleh menggunakan sistem modern selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang keempat, rakyat berhak memilih pemimpin serta langsung atau secara langsung atau melalui wakil untuk memastikan kepentingan mereka terjaga. Yang kelima, pemilihan umum adalah bagian dari ijtihad umat. Artinya, masyarakat dapat menyesuaikan mekanismenya sesuai kondisi zaman dan tempat. Yang keenam, sistem ini membantu masyarakat menilai calon pemimpin yang kompeten, adil, dan amanah, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kezaliman. Yang ketujuh, Allah memuji orang beriman yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 110 dan memerintahkan mereka agar membentuk kelompok untuk tujuan itu. Hal ini juga dikatakan pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jadi pemilihan umum modern merupakan sarana untuk mewakilkan tanggung jawab ini. Alasan yang ke-8 yaitu kaidah fikih mendukung pemilihan umum. Misalnya, apa yang tidak bisa terrealisasi kecuali dengan sarana tertentu, maka sarana itu menjadi wajib. Partisipasi dalam pemilu menjadi wajib jika tanpa itu kepentingan masyarakat tidak terlaksana. Bahaya besar tidak dihilangkan dengan bahaya kecil. Meskipun pemilu bisa menimbulkan resiko, ia mencegah mudarat yang lebih besar, seperti kekuasaan jatuh ke tangan yang tidak amanah. Yang kesembilan, Islam memperbolehkan adopsi sistem dari bangsa lain selama tidak bertentangan dengan syariat, misalnya sistem administrasi, keuangan, atau metode pemilihan.
Yang ke-10, pemilu harus dijalankan secara adil, bersih, dari praktik fanatisme, manipulasi suara, korupsi, atau konflik yang merusak persatuan. Yang ke-10, orang berpengetahuan memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat agar memilih calon yang terbaik. Tetapi setiap suara harus tetap dihargai. Lalu bagaimana dengan hukum golput atau tidak ikut pemilu? Yang pertama, golput dilarang jika ada calon yang kompeten. Jika ada kandidat yang baik dan mampu menjalankan tugasnya, maka warga yang tidak ikut memilih dianggap meninggalkan kewajiban dan menyembunyikan kesaksian rakyat. Hal ini ada disebut dalam Al-Quran, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Lalu ada juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa. Lalu yang kedua, golput boleh dalam kondisi khusus. Jika tidak ada calon yang layak atau semua membawa mudarat, golput bisa diterima karena tidak ada pilihan yang benar. Namun ini bukan alasan untuk malas atau apatis, melainkan bagian dari ijtihad pribadi. Kewajiban pemilu yaitu fardu kifayah. Dalam situasi tertentu, ikut pemilu merupakan fardu kifayah. Artinya, jika sebagian orang menjalankannya, kewajiban kelompok yang lain gugur. Namun, jika semua golput, berarti meninggalkan kewajiban umat. Yang keempat, golput mengurangi kemaslahatan dan stabilitas. Tidak ikut pemilu dapat mengakibatkan calon yang tidak kompeten menang, yang dapat mengganggu stabilitas politik, merusak persatuan masyarakat, dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sekian yang bisa saya kesimpulannya yaitu parlemen, demokrasi, dan pemilu saling berkaitan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan dalam rakyat. Dalam Islam, nilai-nilai ini telah tercermin sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui musyawarah dan baiat. Ulama kontemporer menilai sistem modern tersebut dapat diterima selama sesuai syariat, bertujuan menegakkan keadilan dan memilih pemimpin yang adil, amanah, serta berilmu. Dengan demikian, prinsip Islam dan sistem pemerintahan modern dapat berjalan selaras dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakumullah khairan kepada Astina Abdurrahman Fasa yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat menarik. Mungkin untuk pertanyaan jika ada bisa disampaikan lewat chat dulu ya. Dan kita beralih ke pemateri selanjutnya, yakni Ustina Zahra. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo tafadhali Ustazah. Ya, terima kasih kepada Ustina Lestari telah memberikan waktu dan
Afwan, Ukti Lestari bisa minta tolong ini di-sharekan PDF. Nggak bisa ya di sini. Mungkin ada yang bisa membantu share screen. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana akan mempresentasikan tentang fikih demonstrasi pemimpin wanita dan politik uang. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang perkembangan zaman modern membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan pemerintahan. Umat Islam hidup di tengah pengaruh global yang kerap kali memunculkan ide-ide barat seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, dan demokrasi. Kemudian kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan kontemporer yang perlu dikaji dengan pandangan syariat agar umat tidak salah dalam bersikap. Seperti yang akan kita bahas yaitu mengenai demonstrasi pemimpin wanita dan politik uang. Lanjut, rumusan masalah. 1. Bagaimana hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? 2. Bagaimana hukum kepemimpinan wanita menurut syariat Islam? 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap politik uang? Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Mengetahui hukum fikih tentang demonstrasi. 2. Menjelaskan kedudukan wanita dalam kepemimpinan. 3. Mengetahui hukum dan bahayanya politik uang dalam Islam. Kemudian, hukum demonstrasi. Pengertian demonstrasi. Demonstrasi adalah bentuk pencapaian aspirasi atau protes secara terbuka kepada pemimpin. Dalam Islam, setiap perbuatan harus memiliki dasar syar'i. Bila suatu aksi menimbulkan kerusakan, permusuhan, atau hilangnya keamanan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Rasulullah mengajarkan untuk menasihati pemimpin dengan cara yang baik dan tidak terang-terangan. Hadis riwayat Ahmad. Man arada an yasaha li sultani fala yubdi lahu aliniyah walakin liyakhuz biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fazaka wa illa kana qad adda allazi alaihi lahu. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa,
dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan, akan tetapi ambillah tangannya dan menepilah dengannya. Jika sang penguasa menerima nasihatmu, itu yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Kemudian, hukum demonstrasi dalam sudut pandang ulama. Pada hal ini, ulama berbeda pendapat. Satu, ulama yang membolehkan, sebagian ulama membolehkan demonstrasi, namun dengan syarat. Contoh, yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi, demonstrasi adalah sarana baru untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh selama tertib, damai, dan tidak merusak. Dasarnya Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian hukum demonstrasi ulama yang membolehkan juga ada Syekh Salman Al-Audah, menyatakan bahwa demonstrasi damai merupakan cara konstitusional untuk menolak kezaliman. Terus ketiga ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, mendukung demonstrasi sebagai jalan menyampaikan aspirasi rakyat selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, ulama yang melarang dan mengharamkan demonstrasi. Beberapa ulama dari mazhab Salafi klasik cenderung melarang dengan alasan satu, Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah ta'ala, menurut beliau demonstrasi bukanlah metode yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Beliau menegaskan menasihati penguasa itu bukan di jalanan, bukan dengan teriak dan keramaian, tetapi dengan cara yang baik, langsung, dan tidak membuka aib di depan umum. Beliau juga berdalil dengan sabda Nabi, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia melakukannya di depan umum, tetapi hendaklah ia memegang tangannya dan menasihatinya secara rahasia. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.388, disahihkan oleh Albani. Kemudian, menurut beliau, demonstrasi justru sering menimbulkan kemaksiatan dan kerusakan seperti campur baur laki-laki dan perempuan, fitnah, bahkan pertumpahan darah. Maka lebih baik seorang muslim bersabar dan menempuh jalan nasihat yang sesuai syariat. Kemudian ada Syekh Albani menganggap demonstrasi bukan tuntunan salaf, bisa menjadi sebab fitnah dan kekacauan. Terus kemudian ada pendapat dari Syekh bin Baz dalam beberapa fatwanya menganggap demonstrasi bisa menimbulkan kerusakan, tindakan anarkis, dan pemberontakan. Kemudian ada Syekh Utsaimin kerusakan karena sering terjadi kezaliman, penjarahan, dan perusakan pada demonstrasi. Terus kemudian ada di sini ada Ustadz Aminur Bait MA hafizahullah ta'ala berpendapat demonstrasi tidak dikenal dalam syariat Islam karena cara Nabi dan para sahabat dalam mengoreksi kesalahan penguasa tidak melalui keramaian atau tekanan massa. Namun, beliau memberikan pandangan tengah. Jika demonstrasi dilakukan tanpa kekerasan, tanpa maksiat, tertib, dan sesuai izin hukum, maka bisa dianggap sebagai wasilah sarana dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ibadah, sehingga hukumnya tergantung pada dampaknya. Lanjut,
kepada hukum pemimpin perempuan. Yang pertama, kedudukan perempuan dalam Islam. Islam memuliakan perempuan sebagai makhluk dan yang memiliki kehormatan, hak, dan kependudukan terhormat dalam keluarga maupun masyarakat. Peran utama wanita adalah sebagai ibu dan pendidik generasi. Sementara laki-laki diberi amanah kepemimpinan untuk umum karena faktor biologis dan tanggung jawab yang lebih berat. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan umum adalah tugas laki-laki karena fitrah, kekuatan fisik, kestabilan emosional, dan tanggung jawab sosial yang besar. Kemudian, hakikat pemimpin. Dalam Islam, pemimpin adalah qayyam, yaitu seorang yang mengatur urusan masyarakat, menjaga agama, melindungi rakyat, dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tapi amanah yang sangat besar. Sifat yang harus ada pada pemimpin yaitu 1. Kekuatan menghadapi tekanan politik. 2. Kemampuan memimpin umat dalam kondisi sulit. 3. Ketegasan dalam menekankan keadilan. 4. Keberanian dalam mengambil keputusan besar. Para ulama menjelaskan bahwa beban ini lebih selaras dengan fitrah laki-laki, sehingga mayoritas ulama menilai bahwa wanita tidak dibebani amanah kepemimpinan publik. Lanjut, dalil larangan pemimpin wanita. Dalil utama yang digunakan ulama dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yufliha qaumun walau amrohum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada wanita. Dalam hadis ini, kata amrohum bermakna urusan publik pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat luas. Mayoritas ulama dari 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, dan lainnya, memahami hadis ini sebagai larangan wanita menjadi pemimpin umum, seperti kepala negara, kepala pemerintahan, pimpinan militer tingkat tinggi, dan pemimpin tertinggi umat. Kemudian pendapat ulama fikih kontemporer. Ustaz Syafiq menjelaskan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas dan tidak perlu ditakwil menurut beliau. Kepemimpinan publik adalah tugas berat. Wanita memiliki fitrah yang berbeda dari laki-laki. Kemudian menyerahkan urusan umat kepada wanita bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau menegaskan bahwa Islam bukan merendahkan wanita, justru menjaga mereka dari beban yang tidak sesuai fitrahnya. Kemudian sikap seorang muslim di negara yang dipimpin wanita. Jika seorang muslim hidup di negeri yang secara sistem politik modern mengangkat pemimpin wanita seperti presiden, perdana menteri, atau kepala daerah, maka sikap yang harus diambil adalah A. Tetap taat dalam hal kebaikan. Allah berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Terus kemudian dia tidak boleh memberontak, terus menyampaikan nasihat dengan cara yang benar, dan menjaga kehormatan pemimpin. Kemudian lanjut ke politik uang dalam perspektif
Islam. Pengertian politik uang. Politik uang atau money politik adalah praktik memberikan harta, hadiah atau bentuk keuntungan tertentu kepada masyarakat atau pihak lain untuk mempengaruhi pilihan politik, terutama dalam proses pemilihan umum. Tujuan utamanya adalah membeli dukungan, jabatan, dan kekuasaan. Dalam fikih, tindakan ini termasuk dalam kategori riswah atau suap, yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan hak yang bukan haknya atau untuk mempengaruhi keputusan pihak lain secara tidak benar. Para ulama menegaskan bahwa politik uang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. 3. Perusakan sistem pemerintahan. Dan keempat adalah melemahkan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, politik uang termasuk perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian, dalil dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap para hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui. Kemudian pendapat ulama, yaitu pendapat Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Khalid menyebutkan politik uang sebagai perbuatan haram yang merusak tatanan masyarakat. Beliau menjelaskan politik uang adalah riswah yang dilarang keras dalam Islam. Pemimpin yang terpilih karena uang akan sulit berlaku adil karena sejak awal ia mengambil kekuasaan dengan cara yang batil. Terus kemudian uang haram yang digunakan untuk kampanye akan menyebabkan kepemimpinan yang tidak berkah. Beliau menekankan bahwa umat Islam harus menghindari politik uang karena dapat menghancurkan moral bangsa. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hukum demonstrasi dalam Islam. Demonstrasi merupakan masalah ijtihadiyah sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana ulama membolehkan demonstrasi yang tertib, damai, dan tidak menimbulkan kerusakan, sementara ulama lain melarangnya karena dianggap bukan metode nasihat yang diajarkan Nabi dan berpotensi menimbulkan fitnah serta kekacauan. Pada prinsipnya, setiap aksi yang menimbulkan kerusakan, permusuhan, dan hilangnya keamanan tidak dibenarkan dalam syariat. 2. Hukum pemimpin wanita. Menurut syariat Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa wanita tidak diperbolehkan memegang kepemimpinan umum wilayah yang amah, seperti kepala negara, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, namun wanita tetap memiliki kedudukan mulia dan boleh memimpin pada ranah teknis seperti pendidikan, sosial, dan lembaga yang sesuai fitrahnya. Ketiga, politik uang dalam perspektif Islam. Politik uang termasuk perbuatan riswah, suap yang diharamkan dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa memberikan atau menerima suap adalah perbuatan batil yang merusak keadilan.
amanah, dan sistem pemerintahan. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa politik uang merusak tatanan masyarakat serta menyebabkan munculnya pemimpin yang tidak amanah. Kemudian saran, umat Islam hendaknya memahami hukum-hukum kontemporer seperti demonstrasi, kepemimpinan, wanita, dan politik uang berdasarkan dalil dan pandangan ulama agar tidak terjebak dalam kesalahan sikap. Kemudian, dua, pemerintahan dan masyarakat perlu meningkatkan pendidikan agama dan moral agar dapat menimbang setiap tindakan dengan prinsip maslahat dan mafsadatnya. Ketiga, mahasiswa diharapkan memperdalam kajian fikih kontemporer agar mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada syariat. Demikian saya kembalikan pada moderator. Baik, kami ucapkan jazakumullah kepada Ustazah Zahra. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya bisa langsung atau lewat chat. Kami persilakan yang ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan masuk. Pertanyaan ini ditujukan kepada Uti Hamsa. Bagaimana hukum mengikuti pemilu dan bagaimana jika golput? Bagaimana jika golput? Baik, silakan dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Lestari. Hukum mengikuti pemilu boleh, hukumnya boleh, dan bisa jadi dianjurkan jika misalnya kandidatnya jelas mana yang benar-benar amanah dan mana yang tidak, atau yang mana lebih baik dan mana yang buruk. Kalau misalnya kandidatnya jelas yang baik dan buruknya, atau terlihat mana yang lebih bagus agamanya, itu hukumnya bisa menjadi dianjurkan atau malah diwajibkan. Sedangkan kalau misalnya kandidatnya sama-sama buruk, itu pemilunya lebih baik golput. Hukum golput itu ya tadi, kalau misalnya ada kandidat yang bagus dan baik agamanya, maka golput dilarang. Tapi kalau misalnya kandidatnya sama-sama buruk dan tidak bagus, maka golput diperbolehkan. Sekian jawaban dari Ana. Syukron. Baik, jazakumullah khairan yang sudah menjelaskan.
Tapi kemudian ini ada pertanyaan berikutnya untuk Ibu Zahra. Bagaimana pandangan ulama terkait demo 212? Syukron. Silakan Ibu Zahra. Ya, baik. Di sini Ana belum tahu ya demonya 212 ini karena apa, tapi dari pandangan ulama yang tadi Ana sampaikan, jika demo itu eh, jika demo itu tidak bisa dikondisikan seperti misalnya akan memicu kemudorotan, itu hukumnya haram. Tapi jika itu bersikap tidak memicu kemudorotan dan kerusakan serta damai, itu dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Begitu. Baik, Jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi berikutnya kami alihkan kepada Ustadz Jundin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ya, karena sudah waktu azan ini, ya kita singkat saja ya. Baik, hari ini cuma 2 pemakalah ya. Oke, Ustadz. Ya, baik. Ya, saya ambil alih ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan ya, atas pemaparan makalah yang telah disampaikan ya tentang kali ini. Itu ada 2. Yang pertama dari Ummu Abdurrahman tentang tema makalah fikih kontemporer, fikih parlemen dan demokrasi serta pemilu. Kemudian yang kedua, makalah dari saudari siapa tadi? Zahro ya. Ya, atau dari Zahro tentang makalah fikih demonstrasi pemimpin wanita. Demonstrasi, mestinya ada spasinya nanti nih, pemimpin wanita dan politik uang. Ya, seperti itu. Ya, pemakaran sampai sudah cukup bagus apa yang disampaikan. Untuk revisinya sudah saya kirim japri masing-masing ya. Tolong nanti bisa diperbaiki. Nanti saya share ke japri masing-masing untuk silakan memperbaikinya. Ya, sudah diterima kan? Sudah diterima, Ummu Abdurrahman? Sudah, Ustadz.
Ya, kemudian Ustazah Zahra sudah sambung diterima gitu. Iya Ustadz sudah. Ya, baik. PPT-nya di Ustadz juga. Ya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Baik. Jazakumullah. Ya, jadi untuk pembahasan kita kali ini dua tema itu adalah tema yang ya sekarang ya artinya sekarang lagi rame-ramenya atau sering banyak kita jumpai ya polemik-polemik seputar tentang masalah itu. Ya, kaitannya dengan ya yang pertama tentang tadi sampaikan oleh Abdul Rahman tentang masalah bagaimana parlemen, demokrasi, serta pemilu. Nah ini karena kita katakan semua ini ya dan yang tadi sudah disampaikan baik tentang itu masalah istihadiyah ya. Semua itu dalam masalah istihadiyah, parlemen, demokrasi dan pemilu. Mengapa kita katakan itu perkara yang istihadiyah? Karena itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, seperti itu. Dan eh, sebuah namanya istihadi itu artinya hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Makanya ada sebuah kaidah dalam usul fikih, al-hukmu taduru ma'illatihi. Hukum itu sesuai dengan berputar atau berlaku sesuai dengan ilahnya, sebabnya. Jadi bisa hari ini dia hukumnya tidak boleh, suatu saat dia bisa boleh karena kondisi dan keadaan seperti itu. Jadi ini permasalahan-permasalahan istihadiah. Ya, jadi ketika namanya permasalahan istihadiah, ini kembali lagi ke masing-masing person, bagaimana pemahaman dan tanggapan dia tentang masalah ini. Sehingga yang namanya istihad, ya artinya ini suatu pemahaman fikih ya. Ya kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk harus sepaham dengan kita seperti itu. Ya, karena ketika kita berbeda dengan ini tidak menyebabkan kita ya sebab menyebabkan kita itu ya harus bermusuhan, tidak menyebabkan kita keluar dari Islam seperti itu. Ya itu dia yang perlu harus kita ya pahami bersama ya tentang ya masalah-masalah yang disampaikan oleh ya teman kalian ya seperti itu. Ya pada intinya ya jadi masalah kesimpulan materi dari Muhammad Rahman di Rasya adalah masalah istihadiyah yang secara implisit tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah dan beberapa ulama dalam ini menyikapinya berbeda-beda. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang, bahkan ada yang sifat moderat, membolehkan tapi dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, yang pada intinya ya setiap aksi. Jadi intinya pada intinya dari semua itu adalah setiap aksi yang menimbulkan kerusakan, permusuhan atau hilangnya keamanan itu tidak dibenarkan dalam syariat kita seperti itu. Ya, maka tadi ada pertanyaan beberapa tentang bagaimana hukum demokrasi demonstrasi dengan ini. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing. Ya, menurut tinjauan dia yang mana yang dia ketahui, mana yang dia pahami, yang kemudian mana yang dia tunjukkan seperti itu. Ya, ketika ada pendapat dengan pendapat Sebimbas, saya ingin mengatakan dia dibolehkan karena mudaratnya lebih banyak itu silahkan pendapat dari dia. Kalaupun ada pendapat seperti ya Salman Al-Auda, pendapat Yusuf Qaradawi, kemudian pendapat Majma' Ulama Dunia atau OKI yang membolehkan, tapi untuk menyampaikan ke ataupun yang bersifat moderat yang mengatakan boleh selama itu aman, kalau tidak aman maka tidak dibenarkan, maka itu silahkan ya monggo. Itu al-amrun luas, perkara yang luas ya. Jadi masing-masing silakan punya pendapat seperti itu. Ya, jadi intinya Islam itu selalu menjaga ya keseimbangan ya kemaslahatan dan menolak kemudaratan dan menegakkan ya, amanah intinya tersebut. Jangan sampai kemudian ya hal itu malah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya seperti itu. Baik. Ya ini kaitan tentang eh, materi teman ya dari Muhammad Rahman tentang demonstrasi terus kemudian tentang kepemimpinan wanita dalam Islam. Ya, bagaimana ya pada saat intinya fokusnya wanita itu Islam memuliakan wanita.
Ya, dan hukum asalnya wanita itu ayat sudah jelas waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi wanita itu hukum asalnya itu dia makhluk istimewa yang dimuliakan, maka dia harus ya dimuliakan. Dan hukum asalnya wanita itu ya dia perannya lebih banyak di rumah. Dan wanita itu tentunya ya beda, bukan sebagai pemimpin dari jalur kawamun ala nisa, pemimpin adalah laki-laki terhadap wanita. Maka dari dalil-dalil yang ada, Al-Quran dan hadis-hadis yang ada bahwasanya ya bagaimana kemudian dalam sikap dalam hal ini, ya makanya ya para ulama ya menjelaskan ya tentang bagaimana kepemimpinan wanita di dalam masalah ini, ya para ulama sepakat, ya para ulama dalam hal ini ya telah menjelaskan ya ketika kemudian ya itu berkaitan tentang masalah kemaslahatan umum, artinya ya itu menyangkut urusan-urusan umum, mencakup banyak orang, ranahnya umum, maka ya itu tidak dibenarkan. Tapi kalau wanita itu memimpin dalam ranah khusus seperti pendidikan, sosial, lembaga tertentu, itu yang mana itu tetap sesuai dengan fitrahnya, bisa menjaga ya maka itu dibolehkan. Seperti jadi dosen, kepala sekolah, jadi rektor itu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah dalam pandangan masalah umum, ya, maka ini tidak, ya karena dikhawatirkan nanti tetap wanita itu ada batasnya, ya seperti itu. Ya, jadi apakah dia jadi presiden, apa menteri, atau kemudian menjadi gubernur, bupati, ya seperti itu. Nah, itu dia ya eh, yang perlu harus kita ketahui bersama, ya. Ya, kemudian ya eh kemudian tentang bagaimana kalau kemudian sikapnya dipimpin, sekarang sudah ada seorang pemimpin wanita, ya kita tetap dalam koridor samina wa ta'na, tetap taat kepada pemimpin, ya, hal kebaikan, dan tidak boleh memberontak dan menampilkan nasihat dengan secara benar seperti itu. Ya, nah ini sudah ya kaitan dengan pemimpin wanita tersebut. Nah, ketika kemudian ya dalam pemilu misalkan, ya ketika dalam pemilu ada ya calon tunggal, ya seorang wanita, dia itu muslimah, dan satu lagi ya calon dari ya orang non muslim, ya dia laki-laki, ya maka sikap kita dalam hal ini bagaimana? Ya tetap kita akan memilih, ya dalam hal ini, tapi siapa yang kita pilih? Ya kira-kira bagaimana ya Ummu Abdirrahman kalau dengan suatu kondisi seperti ini? Ya jadi pemilu ada wanita satu muslimah dan satu calon non muslim, maka sikap kita dalam ini bagaimana? Ya, Eh, Memilih yang lebih kurang mudaratnya. ya, baik, barakallahu fiik. Ya, ini kembali kepada kaidah para ulama memberikan adalah akhafud dararain, mencari mana mudarat yang lebih kecilnya, ya seperti itu. Jadi dalam suatu darurat atau dalam situasi darurat atau terbatas, maka ulama menjelaskan kaidah apabila tidak mungkin menghindari dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang lebih ringan, ya seperti itu. Maka dari kaidah tersebut, ya para ulama menjelaskan ya seorang muslim tetap diutamakan daripada non muslim dalam kepemimpinan secara umum. Ya dalil-dalil sudah ada. Adapun ketika kemudian ya wanita sebagai pemimpin, dia bukan kufur tapi
masalah fikih ya larang khilafiyah, maka ulama mengatakan tidak, ya, bahwa wanita ya tidak menjadi pemimpin negara, namun dia bukan ya sebab kekafiran, bukan pula membuatnya haram dalam sebuah jabatan, ya, seperti itu. Maka suatu ketika ya Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Lajnah Daimah ketika dalam kondisi seperti ini ada dua, satu muslimah, satu non muslim, maka jika ada dua pilih ini, maka cenderung mereka manakah yang lebih dekat kepada Islam dan manakah yang lebih dekat sedikit mudaratnya dan lebih mungkin membela kepentingan kaum muslimin. Ya, kita lebih lihat seperti itunya. Ya, dengan demikian ketika memilih memilih calon manakah yang lebih dekat kepada Islam. Ya, kalau lebih dekat Islam tentunya kita memilih calon muslim lebih utama dibanding dengan muslim karena dia tetap muslimah dan lebih mungkin menjaga kepentingan umat, kecuali kalau dia memang ya seperti kayak kasus di mana di Turki dulu, ya di mana betul-betul itu Islam tidak bisa berbuat, hatta orang berjilbab tidak boleh, maka tidak boleh kita memilih pemimpin tersebut. Ya, makanya tinggal lihat mana yang lebih ya dekat kepada Islam, mudaratnya lebih ringan dan tidak mengganggu hak-hak kaum muslimin. Kemudian tentang politik uang dalam perspektif Islam, ya sudah jelas ya. Itu termasuk perkara yang tidak dibenarkan, itu termasuk bagian daripada riswah ya. Ini sepakat para ulama ya tidak dibenarkan karena itu termasuk bagian daripada suap. Ya, itu kaitannya sudah jelas sekali. Ya itu dia tiga pembahasan disampaikan teman kalian Umar Abdurrahman yang pada intinya faedah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah memberikan pemahaman bahwa Islam itu tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer yang itu menjadi pedoman bagi umat Islam agar tidak salah dalam bersikap tentang fenomena modern sekarang ini. Dan juga untuk kita menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan harus ditimbang dan lihat sisi prinsip maslahah dan mudaratnya. Ya, sehingga itu mana yang ya memberikan kebaikan bagi diri kita. Itu intinya. Ya, pembahasan tentang ini. Kemudian pembahasan selanjutnya ya yang kedua ya tentang fikih demonstrasi eh, itu Zahra tadi ya. Ya kalau Ummu Abdurrahman yang kaitan tentang parlemen dan demokrasi serta ya pemilu, itu kembali lagi saya katakan itu adalah perkara yang ya istihadiyah ya, perkara yang istihadiyah yang perlu harus kita ketahui bersama ya. Ya, itu perlu harus ya kita dalami secara baik. Makanya kembali istihadiyah jadi ya kembali kepada masing-masing. Yang mana ya eh, di dalam Islam ya menyikapi ya parlemen dalam sistem modern sekarang ini lembaga resminya itu parlemen seperti MPR, DPR, DPD yang menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Ya, dalam Islam sendiri tidak ada istilah parlemen formal, tetapi adanya ahlul halli wal aqdi, itu adanya ada. Cuman dalam khilafah Islam itu adanya ahlul halli wal aqdi, artinya ya menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Itu tokoh sahabat dan para ulama ya yang mereka dipilih untuk bisa memberikan nasihat, mengawasi kepemimpinan ya seperti itu. Itu ada. Jadi parlemen itu sudah ada dari kalangan khilafiyah. Apa khilafah zaman dulu itu untuk menjaga roda pemerintahan. Ya sepertinya zaman Rasulullah juga sebenarnya ada beberapa sahabat diminta untuk membantu yang mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kemudian kaitannya dengan ya demokrasi ya yang mana secara umum demokrasi modern sekarang menempatkan kedaulatan itu di tangan rakyat seperti itu. Ya, adapun kaitannya tentang demokrasi ada yang menolak, ada yang menerima, ya ada yang sifatnya moderat ya dalam hal ini. Ya, yang mana tentunya ini kembali lagi kepada ya tidak bertentang ketika itu tidak bertentangan dengan
ya syariat, ya kaitannya dengan ya di mana dikatakan bahwasanya demokrasi itu kekuatan tertinggi, keputusan tertinggi itu di tangan rakyat. Ya, sedangkan di dalam Islam kita itu ada yang namanya al-amru syura bainakum. Ya, jadi kita harus ya, adanya musyawarah. Ketika tidak ada musyawarah, baru nanti kita serahkan kepada ahlinya. Jadi maka di sini adalah pentingnya ada namanya parlemen yang memutuskan. Ya, jadi itu perlu ya pendalaman yang lebih jauh tentang masalah ini. Ya, pada intinya ya eh, demokrasi yang berjalan sekarang ini itu sudah menjadi sesuatu yang zaman sekarang ini sudah menjadi suatu tuntutan di mana-mana negara-negara secara umum itu demokrasi. Adapun beberapa negara-negara Islam itu tidak melihatnya ya seperti itu. Jadi pada intinya demokrasi itu secara mutlak tidak bertentangan dengan Islam, tapi memang ada sisi-sisi yang berbeda dengan prinsip syariat. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena ini termasuk lagi dalam masalah istihadiyah dalam fikih siasa ya. Dalam pelajaran fikih itu namanya fikih siasa. Ya. Jadi sebagian para ulama tadi sudah kita katakan menolak seperti Syekh Albani, Syekh Mukbil dan Syekh lainnya ya karena dianggap ya demokrasi bertentangan dengan Islam bila menjadikan manusia sebagai pembuat hukum tertinggi. Artinya ketika itu bertentangan dengan syariat. Ya, artinya ketika bertentangan dengan syariat tetap itu diambil maka tidak dibenarkan. Ya, adapun ulama-ulama menerima demokrasi yaitu ya, intinya bisa diterima dipahami sebagai surah modern yang tunduk pada syariat. Ya, adapun yang bersifat moderat itu ya demokrasi boleh digunakan secara konseptual bukan meniru barat sepenuh. Ya, intinya adalah demokrasi itu sebenarnya tidak bisa sejalan dengan Islam bila kita dipahami sebagai sarana surah. Ya, artinya partisipasi rakyat, pengawasan pemimpin selama hukum Allah tetap menjadi sumber utama. Artinya ya tidak bertentangan dengan ya syariat. Ketika kemudian yaitu bertentangan dengan hukum syariat, maka ya tetap kita harus mengalah karena bagaimanapun hukum Allah itu adalah yang kita ikuti. Ya, seperti itu. Ya, ini yang perlu harus kita pahami. Artinya tinggal kita mendefinisikan demokrasi itu posisinya di mana. Ya, demokrasi ketika itu hanya bagian daripada ya kalau dalam Islam kan kita serahkan semua urusan permasalahan kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita tanyakan kepada ya ahli ilmu ketika yang kalian tidak ketahui. Ya, ketika kemudian ya demokrasi yang menetapkan keputusan tertinggi itu ada rakyat, maksudnya ketika rakyat ini itu berkeinginan masalah ini kemudian diselesaikan dan untuk kemaslahatan kembali ke secara umum, maka itu dikonsultasikan, bisa digabungkan dengan dikonsultasikan kepada para ulama, sehingga kemudian itu ulama akan menjelaskan hukumnya dan nanti masyarakat bisa memutuskan seperti itu. Artinya bisa dikolaborasi sebenarnya, tidak sampai kemudian saling ya menyalahkan dalam hal ini. Baik, adapun selanjutnya kaitannya yang ketiga ya dari ya yang disampaikan oleh ya dari Abdurrahman tentang pemilu ya. Jadi parlemen sudah demokrasi serta pemilu. Ya, artinya ya itulah memang konsekuensi daripada yang namanya pemerintahan yang bersifat demokrasi yang biar mengakomodir semua, maka diadakanlah yang namanya pemilu ya tentang hal ini. Ya, sedangkan pemilu sendiri ya dalam ini ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Ya, pada intinya ya boleh ya bahkan bisa menjadi wajib bila ya ketika kemudian kita tidak memilih pemimpin yang amanah maka akan menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti itu. Nah, ini sudah pernah kita tanyakan dulu waktu Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi ketika beliau berkunjung ke Indonesia ketika rame-ramenya dulu tentang eh,
pemilu ketika saat itu zamannya antara Ibu Megawati dan Gus Dur saat itu. Ya, sehingga ada sebagian ikhwan melihat ketika memilih pemimpin wanita tidak tidak dibenarkan, ketika memilih beliau Presiden Gus Dur itu ya artinya ya kurang lah menurut dia. Maka ada yang golput, maka tanyakan kepada saya saat itu maka tidak dibenarkan. Ya tetap jangan sampai suara kita itu nanti ya kita cari mana yang lebih baik dan lebih maslahah ke depannya, kebaikannya tersebut. Ya, makanya ya tadi pertanyaan ya dari teman kalian, bolehkah kita ya golput? Ya, maka dalam hal ini ya kembali lagi kepada itu tadi ya bagaimana ya mafsada dan maslahah yang kita dapatkan, menolak kemudaratan yang kita dapatkan seperti itu. Ya, namun secara umum kalau kita bisa katakan ya ketika kondisi sekarang ini tentang masalah golput itu ya sebenarnya itu ya eh menurut ya kami ya dari mengkoordinasinya masalah istihadiyah itu sebenarnya tidak perlu lagi. Ya, karena sekarang ini ketika kita tidak akan memilih, maka kita khawatir nanti ya akan menimbulkan mudarat yang lebih banyak seperti itu. Apalagi ketika pemerintah sudah menekankan tidak boleh ada golput kan. Nah, ketika pemerintah menekankan tidak boleh, maka kita tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ini, ya sikap golput tanpa alasan yang syar'i ya kayaknya menyelisihi sebuah ya amanah yang diharapkan dalam hal ini. Ya, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang adil. Makanya eh, saya Bimbas pernah ditanya juga beliau mengatakan membolehkan ke pemulung untuk menegakkan kebenaran dan memimpin pemimpin yang soleh. Termasuk saya Soleh Al-Utsaimin demikian. Kemudian MUI juga pernah menegaskan bahwa golput haram jika ada calon yang layak karena berarti menyembunyikan kesaksian. Ya, intinya ya dalam konteks modern sekarang ini golput tanpa alasan syar'i yaitu karena misalnya malas, apatis, ya maka hukumnya ini tidak dibenarkan. Ya, adapun kalau kemudian dibolehkan, yaitu tadi kita lihat sekarang ini, ya ketika semua calon itu tidak layak menurut syariat, ya artinya semua itu membenci Islam, kemudian tidak menunjukkan ini, ya artinya ya kalau kita melihat sama-sama aja ya, tidak ada manfaatnya mungkin baru. Tapi kondisi sekarang ini kita lihat tetap masih ada yang akan membela Islamnya seperti itu. Ya artinya itu kembali lagi kepada kepentingan masing-masing. Ya intinya ya dalam tinggal syariat golput itu selama tidak ya ya tidak memberikan ya mengabaikan amanah dan kesaksian ya silakan, tapi ketika kemudian ini kita golput ini menyebabkan nanti tidak tercapainya amanah dan kesaksian yang baik, maka ini tidak dibenarkan seperti itu. Ini dia mungkin saya kasihkan gambaran saja secara umum tentang bagaimana tiga hal yang dalam model fikih modern ini. Yang itu kembali lagi saya katakan ini masalah istihadiyah. Bagi kita yang tidak punya kemampuan dalam ini, maka kita tanyakan para ulama. Kalau di tataran kadar kita di Indonesia kan ada MUI. Inilah termasuk hal yang disandarkan patokan oleh negara saat sekarang ini. Di samping mungkin kita bisa tanya-tanya ulama-ulama yang lainnya yang kita anggap punya kredibilitas, kompetensi dalam masalah itu dan ulama-ulama. Wallah alam bisawab, ini dia yang mungkin kita sampaikan karena sudah jam 12 sudah duhur ya. Ini sudah bentar lagi komat di pondok ini. Ya, baik. Untuk pertemuan besok siapa yang tampil? Anak Ustaz, hari Sabtu. Siapa? Hari Sabtu sama Lestari Ustaz. Dua orang. Insya Allah. Hari Sabtu sama Oke, Lestari, dua orang ya. Terus pekan oke, depannya Ustaz. lagi Didik, Mas Didik Ustaz. Sama siapa gitu satunya?
Berarti nggak ada ketua kelasnya ya, lagi izin sholat. Kira-kira yang belum tampil ada berapa orang nih? Nggak tahu Ustaz. Mungkin yang lebih Nggak paham tahu ya. ketua kelas mungkin. Kayak sekarang kan jumlahnya 23 ya. Ada berapa sih yang ini? Totalnya ini yang ada sekarang ini ada yang merasa belum tampil ada berapa orang? Yang merasa belum tampil. Sekarang ini ada berapa orang ya sekarang ini yang hadir? Yang jelas tadi kan Ustazah Lestari ya. Ustazah Lestari Ya sama Ustaz. Ustaz Ana. Ukhti Hari Haris. satu. Haris Oke. Satun. Dua orang. Terus Yang lainnya ada yang lain belum berikutnya nggak? tuh ada Mas Didik sama satunya lagi anak lupa namanya. Mas Didi Ikhwan ya. Ya Ustaz. Mas Didi ada nggak ini? Lagi sholat apa? Nggak ada ininya, chatnya ini. Ya, bagaimana Mas Didi? Ada nggak Mas Didinya? Lagi sholat mungkin. Terus satunya Kalau nggak salah itu kurang 4 orang Pak kalau nggak salah. 4 Pertemuan orang ya. besok sama besoknya tuh ya pertemuan 12 tuh udah terakhir. Kayaknya tinggal 4 orang lagi Pak, kalau nggak salah. J, J, J. Baik, kalau begitu gini aja ya. Ya, ya artinya untuk besok bisa tampil semua ya. Kita harapkan tampil semua ya. Jadi nanti eh ya segera kita kelar perkuliahan kita. Ya nanti tinggal punya waktu untuk mengerjakan tugas nanti PR-nya ya. Seperti itu. Jadi untuk besok yang belum tampil silakan tampil semua ya. Itu ya. Itu dari Ya Ustaz, kami. insya Allah. Ya, jadi tolong nanti diinfokan kepada yang tidak hadir. Yang belum tampil. Ya, jadi yang belum tampil nanti bisa yang tampil presentasi kami harap bisa tampil nanti semua di apa namanya presentasi ya besok nantinya. Seperti gitu nggih? Ya Ustaz, Ya. insya Allah. Baik. Nah, Demikian dari saya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait perkuliahan kita? sudah cukup Ustaz. Cukup ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Dan bagi yang sudah silakan mempersiapkan nilai UAS UTS-nya. Terus untuk persiapan UAS kemarin sepakat kita UAS apa lagi? Kesempatan UAS kemarin apa? Kumpulan revisi Ustaz. Ya, kumpulkan revisi ya. Sudah Baik. anak kumpulkan Ustaz. Itu yang UTS. Kalau yang UAS belum kan? Bukannya yang Ya. UAS itu revisi makalah Ustaz. Oh, revisi makalah UAS ya. Kalau yang Ya, terus kalau kalau yang PTS tuh kayaknya bikin makalah sama presentasi begitu deh kalau nggak salah. iya, ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya mungkin kalau yang seperti itu monggo bisa disiapkan. Nanti yang belum nanti silakan dipersiapkan seperti itu. Tapi kita cukupkan karena sudah masuk duhur ini sedang mau sholat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita semua dan diterima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ismail wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, baik. Saya mohon izin ya untuk lihat ya keluar. Ya, Ustaz.